Ayub, jiwa yang tak terkalahkan. Bagian 2. Ayub duduk di antara abu, melemah dan gemetar. Suasana di sekitarnya terasa berat dipenuhi kesedihan dan ketegangan. Tubuhnya menanggung luka-luka penderitaan. Jiwanya membawa beban pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Pria perkasa dari timur itu kini duduk dalam keheningan. Kulitnya pecah-pecah, kekuatannya semakin melemah, masa depannya tidak pasti. Angin berhembus perlahan di atas tanah, mengangkat debu ke dalam cahaya yang semakin redup. Tidak ada yang terlihat sama. Ladang-ladang yang dulunya subur kini kosong. Rumah-rumah yang dulunya bergema dengan tawa kini sunyi. Suara desahan dan angin yang berhembus dari kejauhan telah menggantikan suara perayaan. Namun Ayub tidak mengutuk Tuhan. Dia tidak mengangkat tinjunya ke langit. Dia tidak menuntut penjelasan. Sebaliknya, dia duduk dan menahan diri. Rasa sakit memiliki cara untuk menyingkirkan segala sesuatu yang tidak perlu. Gelar-gelar tersebut menghilang. Kekayaan kehilangan maknanya. Kekuatan memudar. Yang tersisa hanyalah jiwa di hadapan Penciptanya. Dan pada saat itu, iman Ayub bukan lagi iman yang membawa kemakmuran. Itu adalah iman akan ketahanan. Namun seiring berjalannya hari, keheningan surga semakin terasa. Pertanyaan-pertanyaan yang dulunya melayang di pinggiran pikirannya kini menekan hatinya. Mengapa? Mengapa penderitaan ini? Mengapa keheningan ini? Mengapa terjadi kekalahan ini? Ayub telah membela integritasnya. Dia telah merenungkan isi hatinya. Dia telah merenungkan tindakannya. Namun, ia tidak dapat menemukan kejahatan yang membenarkan hukuman tersebut. Rasa sakitnya bukan hanya fisik. Itu bersifat spiritual. Dia merasa ditinggalkan. Tersembunyi dari hadapan sosok yang selalu dia percayai. Oh, seandainya aku tahu di mana aku dapat menemukan dia. Agar aku bisa sampai ke tahtanya. Suaranya bergetar, bukan karena pemberontakan, melainkan karena kerinduan. Teman-temannya telah berbicara berkali-kali, mendesak, mengoreksi, menuduh, tetapi kata-kata mereka tidak membawa kedamaian. Ayub merindukan jawaban dari Tuhan, agar Tuhan mengungkapkan mengapa kesedihan yang begitu mendalam telah memenuhi hari-harinya. Keheningan menyelimuti mereka hingga sebuah suara terdengar dari pinggir kerumunan. Dialah Elihu, putra Barachel, lebih muda dari yang lain, namun kehadirannya memancarkan kejelasan dan kekuatan. Matanya memancarkan rasa iba, dan suaranya bergetar penuh kekaguman saat ia melangkah lebih dekat.
Dia mengingatkan mereka semua bahwa usia saja tidak memberikan kebijaksanaan. Ia berkata dengan penuh keyakinan, mengutip firman Tuhan yang diilhami dari lubuk hatinya. Dengan hati-hati memilih kata-katanya, ia berkata, "Umurku masih muda, sedangkan kamu sudah sangat tua. Oleh karena itu, saya takut dan tidak berani menyatakan pendapat saya kepada Anda. Aku berkata, usia hendaknya berbicara, dan banyaknya tahun hendaknya mengajarkan kebijaksanaan. Tetapi ada roh dalam diri manusia, dan nafas yang maha kuasa memberikan pengertian kepadanya. Orang-orang hebat tidak selalu bijaksana, dan orang tua tidak selalu memahami keadilan. Dia berbicara tentang kebesaran Tuhan. Dialah yang mengawasi jalan yang ditempuh semua manusia, yang menyelamatkan orang-orang yang rendah hati, yang mengajar melalui penderitaan, yang ingin mendekatkan hati manusia kepadanya. Elihu menjelaskan bahwa rasa sakit tidak selalu merupakan hukuman. Tetapi terkadang itu adalah bisikan Tuhan yang memanggil manusia kembali kepadanya. Dia menggambarkan kemurahan hati yang maha kuasa, yang sering menyelamatkan nyawa manusia dari jurang maut. Ayub mendengarkan. Matanya berlinang air mata. Bukan karena putus asa, tetapi karena secercah cahaya redup pertama yang menembus penderitaannya. Kata-kata Elihu bukanlah tuduhan. Itu adalah wahyu, yang menunjuk melampaui logika duniawi menuju tujuan ilahi. Saat Elihu berbicara, langit berubah. Angin menerbangkan debu di sekitar kaki mereka. Cahaya meredup tanpa sebab. Secara pedesaan, seolah-olah penciptaan itu sendiri mengantisipasi sesuatu yang jauh lebih besar daripada ucapan manusia. Suara Elihu memudar, dan semua mata tertuju ke cakrawala di mana awan mulai berkumpul dalam lapisan tebal yang berputar-putar. Angin puting beliung turun, bukan kacau, tetapi megah. Angin melingkari cahaya, dan cahaya melingkari guntur. Ayub gemetar, bukan karena takut, tetapi karena kagum. Yang Maha Kuasa telah datang. Kemudian Tuhan menjawab Ayub dari dalam angin puting beliung. Suaranya adalah suara yang penuh kuasa yang melampaui pemahaman. Dia bertanya, siapakah orang ini yang mengaburkan nasihat dengan kata-kata tanpa pengetahuan? Suaranya menggelegar seperti guntur, namun mengandung kejernihan yang menusuk hati. Sekarang persiapkan dirimu seperti seorang laki-laki, aku akan menanyaimu, dan engkau harus menjawabku. Badai menerangi langit saat Tuhan berbicara tentang misteri penciptaan. Di manakah kamu ketika aku meletakkan dasar bumi? Dia berbicara tentang batas-batas laut, gudang-gudang salju, jalur cahaya, dan kedalaman samudra. Ia bertanya kepada Ayub apakah ia memerintahkan pagi atau menyebabkan fajar mengetahui tempatnya. Ayub menunduk rendah saat suara yang Maha Kuasa terus berbicara. Allah menggambarkan beberapa keajaiban ciptaan yang menakjubkan. Firman-Nya mengungkapkan kedalaman dan keluasan hikmat-Nya, hikmat yang melampaui penilaian manusia. Apakah kamu akan memburu mangsa untuk singa? Atau memuaskan nafsu makan singa-singa muda? Saat mereka berbaring di sarang mereka,
dan menyembunyikan diri. Benar-benar diam dan tenang, tetapi sangat waspada, menunggu mangsanya. Apakah kamu mengajari kambing gunung cara berjalan dan berlari? Dan melompat dengan aman dari tepian tebing yang berbahaya? Apakah kamu tahu waktu kelahiran mereka? Bisakah kamu menghitung berapa lama mereka mengandung bayi yang belum lahir di dalam perut mereka? Pada waktu yang telah ditentukan, mereka menundukkan diri dan melahirkan anak-anak mereka. Mereka mengakhiri rasa sakit persalinan mereka. Apakah kamu memberi sayap dan bulu pada burung unta? Yang menyebabkan telur-telurnya tetap berada di dalam tanah. Dan menghangatkan mereka di dalam debu, melupakan bahwa kaki dapat menghancurkan mereka. Atau agar binatang buas tidak merusaknya. Ia tidak merasa terganggu jika usahanya sia-sia. Ia bersikap dingin terhadap anak-anaknya, seolah-olah mereka bukan anaknya sendiri. Usahanya sia-sia tanpa rasa takut. Mengapa? Bagaimana mungkin dia begitu tidak peduli pada anak-anaknya di saat mereka begitu rapuh dan rentan? Itu karena Tuhan telah mencabut kebijaksanaan darinya. Ia pun tidak memberikan pengertian kepadanya. Namun, ketika ia mengangkat tubuhnya tinggi-tinggi untuk berlari, ia mampu membuat kuda dan penunggangnya malu. Apakah kamu yang memberi kuda itu kekuatan yang luar biasa? Apakah kau telah menyelimuti lehernya dengan surai yang bergetar? Kehebatan suara dengusannya sungguh mengagumkan. Apakah kamu membuatnya melompat seperti belalang? Kehebatan suara dengusannya sungguh mengagumkan. Dalam pertempuran di medan perang, di gunung atau di lembah, dia tidak pernah menyeret kakinya, tetapi dengan penuh semangat keluar untuk menghadapi orang-orang bersenjata itu. Dia mengejek rasa takut dan tidak gentar. Dia pun tidak berpaling dari pedang, tombak, atau lembing yang berkilauan. Dia melintasi tanah dengan ganas dan penuh amarah. Tidak seorang pun yang berdiri diam saat mendengar suara terompet. Apakah karena kebijaksanaanmu elang itu melayang tinggi dan membentangkan sayapnya ke arah selatan? Apakah atas perintahmu elang itu terbang tinggi dan membuat sarangnya di tempat yang tinggi? Dia tinggal dan berdiam di atas batu karang, di atas tebing batu, dan tempat yang kuat. Dari situ, dia mengintai mangsanya. Matanya melihatnya dari kejauhan. Untuk pertama kalinya sejak penderitaannya dimulai, Ayub melihat dirinya dengan jelas di hadapan Tuhan, seorang manusia yang terbatas pemahamannya, namun dikasihi oleh Dia yang mengatur seluruh ciptaan. Kemudian Tuhan berfirman lagi, apakah orang yang berdebat dengan Yang Maha Kuasa dapat mengoreksinya? Bibir Ayub bergetar. Dia menutup mulutnya dengan kedua tangannya.
Dia telah membicarakan hal-hal yang terlalu dalam untuknya, misteri yang terlalu besar untuk dipahami. Namun Tuhan belum selesai. Dari tengah badai, Ia menantang Ayub dengan gambaran Behemoth dan Leviathan, makhluk-makhluk perkasa yang tak seorang pun mampu menjinakkannya. Melalui mereka, Dia menunjukkan bahwa kuasanya melampaui segala kekuatan, dan kedaulatannya melampaui batas-batas manusia. Pekerjaan dipahami. Jika Tuhan berkuasa atas kekuatan yang begitu besar, tentu Dia juga berkuasa atas setiap detail kehidupan manusia. Saat angin puting beliung mereda, Ayub mengangkat matanya, air mata mengalir di wajahnya. Dengan rendah hati ia mengaku, "Aku tahu bahwa Engkau dapat melakukan segala sesuatu, dan bahwa tidak ada rencana Enyu yang dapat dihalangi oleh Enyu." Dia berkata, "Aku telah mendengar tentang Engkau melalui pendengaran telinga, tetapi sekarang mataku melihat Engkau." Ayub diubahkan, bukan oleh jawaban, tetapi oleh wahyu dari Tuhan sendiri. Penderitaannya tidak menghancurkannya seperti yang dikehendaki musuh. Hal itu telah memperdalam pemahamannya, menambatkan jiwanya dalam keagungan yang maha kuasa. Kemudian badai mereda. Angin pun berhenti. Keheningan yang damai menyelimuti negeri itu. Istri Ayub memperhatikan suaminya perlahan bangkit. Kekuatan kembali terpancar di wajahnya. Dia menyentuh lengannya dengan lembut, rasa lega terpancar di wajahnya. Kesedihan yang terukir di matanya mulai sirna, digantikan oleh kelembutan dan harapan yang baru. Teman-teman Ayub maju ke depan dengan penuh kerendahan hati. Tuhan memerintahkan mereka untuk membawa persembahan dan agar Ayub berdoa bagi mereka. Mereka menuruti perintah itu, dan Ayub, dengan penuh belas kasihan, berdoa dengan sungguh-sungguh. Doa-doanya naik seperti dupa, dan Tuhan menerimanya. Kemudian tibalah titik baliknya. Saat yang telah ditentukan oleh surga. Kitab suci mencatatnya dengan sederhana. Dan Tuhan memulihkan kerugian Ayub ketika ia berdoa untuk teman-temannya. Dalam sekejap, keadaan berubah. Berkat kembali bagaikan banjir setelah kekeringan. Tanahnya yang tadinya kering dan tandus tiba-tiba mulai menghasilkan rumput hijau subur untuk memberi makan domba, sapi, unta, dan keledainya. Hewan-hewan ini mulai berkembang biak dengan sangat pesat. Kesehatan Ayub pulih, dan masa mudanya kembali seperti semula. Kulitnya kembali sehat dan bercahaya. Tubuhnya kembali pulih kekuatannya, dan matanya kembali bersinar penuh kehidupan. Rumah tangganya bertambah besar dengan kekayaan yang berlipat ganda dari yang pernah dimilikinya. Kawanan domba bertambah banyak di ladangnya. Para pelayan bergerak di sekitar rumahnya dengan tujuan dan sukacita yang diperbarui. Tuhan memberkati hari-hari terakhir Ayub lebih daripada permulaannya. Ia menerima kembali putra dan putrinya. Anak-anak yang lahir dalam kebahagiaan, bukan kesedihan.
Putri-putrinya terkenal karena kecantikan mereka, dan Ayub memberi mereka warisan bersama dengan saudara-saudara mereka. Ayub dan istrinya menyambut musim baru ini dengan rasa syukur, hati mereka terbebas dari bayang-bayang kesedihan sebelumnya. Rumah yang dulunya dipenuhi ratapan kini dilimpahi tawa, musik, dan suara kehidupan baru. Halaman-halaman batu menyimpan kehangatan pertemuan keluarga. Karpet kuno dan meja kayu berukir memenuhi ruangan-ruangan luas dengan kegembiraan dan perayaan. Lampu minyak menyala hingga larut malam ketika Ayub berbagi hikmat dengan generasi baru, berbicara tentang Allah yang memulihkan dan penebus yang hidup. Ayub hidup selama 140 tahun, menyaksikan anak-anak dan cucu-cucunya hingga 4 generasi. Dikelilingi oleh keluarga, ia meninggalkan dunia yang penuh hari ini. Sebuah kehidupan yang dibentuk oleh cobaan, diubah oleh wahyu, dan dimahkotai dengan kebaikan Tuhan. Dan kesaksian perjalanannya tetap abadi bukan sebagai kisah penderitaan, melainkan sebagai bukti kesetiaan ilahi. Sebuah pengingat bahwa bahkan ketika surga tampak sunyi, Tuhan sedang bekerja dengan cara yang melampaui pemahaman kita. Kisah Ayub mengajarkan kita bahwa penderitaan bukanlah babak terakhir. Tuhan yang melihat akhir dari permulaan dapat mengambil abu kita dan meniupkan kehidupan kembali ke dalamnya. Bahkan di saat-saat hening sekalipun, Dia sedang bekerja, memulihkan, dan membentuk kita menjadi orang-orang yang mengenalnya lebih dalam. Seperti Ayub, semoga kita berpegang teguh pada kebenaran bahwa penebus kita hidup. Dan bahwa tidak ada rencananya bagi hidup kita yang dapat dihentikan, jika kita berpegang teguh pada iman kita kepadanya. Berlangganan Biblified Express untuk mendapatkan lebih banyak kisah Alkitab yang penuh kuasa, pelajaran yang membangun iman, dan inspirasi dari firman Tuhan. Tekan lonceng agar Anda tidak ketinggalan episode berikutnya.